dia supaya teman-teman itu nggak meninggalkan dia dengan leher lah ya, gampang leher depan gitu. Perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Halo, kita kembali lagi Tanya Jiwa Podcast. Kali ini di season kedua, di episode yang ke-7. Kali ini saya ingin menginformasikan sebuah permasalahan psikologi yang sebetulnya dialami oleh banyak orang gitu ya. Karena ini adalah gejala dari banyak permasalahan psikologi maupun gejala medis ya, yaitu adalah permasalahan insomnia, alias kita sulit untuk tidur. Seperti namanya, insomnia. Somnia artinya adalah tidur. Kalau ditambahkan pada kata somnia artinya tidak tidur atau sleepless gitu. Nah, bahkan ada tanaman yang bisa membuat kita itu lebih mudah tidur, herbal gitu ya, tanaman herbal. Namanya adalah Witania somnifera. Somnifera artinya ada kata somnus di situ, yaitu artinya tidur gitu. Jadi bisa membantu kita untuk tidur. Misalnya kayak di produk ashwagandha, seperti di Heion ashwagandha yang ada di display kali ini. Oke? Nah, kenapa sih orang itu sampai nggak bisa tidur gitu kan? Padahal tidur itu kan kebutuhan dasar dari manusia. Bahkan dalam 24 jam kita beraktivitas, itu kan 8 jam, 9 jam, atau bahkan 6-9 jam itu kan waktunya untuk tidur. Kalau kita sampai nggak tidur, kita nggak beristirahat, tentunya akan ada dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi insomnia itu bukan cuma sulit untuk memulai tidur, tapi juga ketika kita bisa tidur tapi kebangun-bangun, atau mungkin tidurnya itu gelisah, tidak nyenyak gitu ya. Untuk melanjutkan tidur itu juga susah gitu. Pada akhirnya akan mengarah kepada rasa lelah, karena lelah mencoba untuk tidur gitu. Nah, lelah ini biasanya muncul ketika daytime atau ketika pagi hari sampai ke sore hari gitu, sampai siang atau sore hari. Dan ini tentunya sangat mengganggu kan, karena harusnya di waktu-waktu tersebut kita kan bisa beraktivitas, kita kan bisa melakukan sesuatu. Tapi karena kita nggak bisa tidur, akhirnya kita jadi seperti itu. Nah, akhirnya juga bisa menyebabkan orang ini jadi punya negative well-being gitu. Secara kesejahteraan dirinya juga akan berkurang dong pastinya, karena dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa untuk refresh dirinya gitu. Karena tidur kan gunanya untuk merefresh kita, untuk mengistirahatkan semua anggota badan kita, anggota tubuh kita, supaya besoknya ada energi lagi gitu untuk kita gunakan. Tapi kalau kita nggak bisa menggunakan tidur sebagai sarana untuk refresh diri kita, akhirnya diri kita kan juga jadi capek gitu. Dan tidur ini adalah sumber dari segala banyak permasalahan, baik itu psikologis maupun secara medis. Dan banyak yang orang punya penyakit medis jadi semakin parah atau kambuh ketika dia tidak bisa tidur. Dan ini sering saya lihat di pasien-pasien yang ada di rumah sakit, maupun di pasien saya sendiri, ataupun dari orang-orang yang saya lihat, saya observasi, entah itu dari pasien, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman, dari siapapun. Kalau nggak bisa tidur, pasti ada gejala medis yang muncul. Entah itu dia jadi kelelahan, entah itu sakit kronisnya kambuh, entah itu asam lambung, entah itu jantung, entah itu migrain, entah itu apa, pasti akan kambuh. Nah, makanya untuk tidur ini tuh sangat penting. Untuk masalah tidur itu sangat penting. Dan banyak pasien yang datang ke saya untuk konsultasi psikologi, banyak banget yang mengeluhkan, aku kok nggak bisa tidur, karena macam-macam permasalahan ya. Tapi dalam video ini saya ingin memberikan beberapa tips bagi kalian semua. Bukan berarti saya ingin mendiagnosa gitu ya, kayak
oh kamu insomnia pasti gara-gara A, B, C, D. Karena masalahnya itu macam-macam, banyak. Itu harus dibahas, dibicarakan dengan video yang berbeda. Mungkin nanti akan saya berikan di TikTok dan di YouTube juga nggak apa-apa nanti. Nah, alasan orang bisa tidur, orang nggak bisa tidur kan berbeda-beda. Tapi kita bisa berikan beberapa tips untuk membantu orang agar bisa lebih mudah untuk tidur. Berikut adalah tipsnya. Yang pertama, sebelumnya kita siapkan dulu untuk mengukur istilahnya apa ya? Untuk mengukur kualitas tidur kita dulu. Kita gunakan smartwatch biasanya. Smartwatch yang biasa dihubungkan dengan handphone nanti. Entah itu merek apapun, saya nggak di-endorse ya oleh beberapa brand gitu. Entah itu kayak Xiaomi, Huawei, smartwatch Samsung atau Apple, itu semuanya biasanya ada sleep monitor ya. Silakan beli manapun yang kalian bisa beli, semuanya fungsinya sama. Oke. Kemudian kalian hubungkan jam tangan tersebut kepada aplikasi di handphone kalian supaya bisa monitor tidur kalian. Pertama, siapkan itu. Nanti di situ kan ada beberapa data tidurnya, silakan analisa sendiri, dan di situ nanti biasanya ada tulisan, oh ini kualitas tidurnya bagus, kualitas tidurnya jelek, pada jam begini kamu guling mana, atau kalian belum tidur, gelombang tidurnya belum muncul, dan lain-lain. Nanti di situ kelihatan dengan lebih jelas. Nah, kemudian kalau sudah ada itu, saya akan berikan tipsnya. Tips untuk lebih mudah tidur yang pertama adalah konsisten sleep schedule. Jadi kalau misalkan kalian memutuskan untuk tidur gitu ya dalam setiap harinya, itu harus konsisten. Kayak misalkan kayak zaman dulu kita waktu SD gitu ya, kita pasti tidur jam 9, kemudian nanti bangun jam 6, jam 9, jam 6, jam 9, jam 6, terus kayak gitu. Nanti lama-lama kan hari Minggu juga bangunnya jam segitu, tidur jam 9, bangun jam 6, kayak gitu terus kan. Kita bisa bangun lebih pagi kayak gitu. Nah, ketika kita dewasa, seringkali kita jadi kacau sleep schedule kita karena banyak kegiatan A, B, C, D, E, dan lain-lain. Tapi sebisa mungkin buatlah sleep schedule yang pasti setiap harinya. Jadi kalian tahu nih pekerjaan kalian tuh selesai jam berapa. Kalau ada pekerjaan yang dibawa ke rumah, bisa selesai jam berapa. Anggaplah pulang kerja jam 5, kalau ada yang dibawa ke rumah, selesainya misalkan jam 8. Jam 8 ada aktivitas apa sampai jam 10 atau 11 misalkan seperti itu. Berarti tidurnya kan jam 11. Jam 11 bangunnya anggaplah jam 5 misalkan, tidur 6 jam karena sudah berumur gitu misalkan. 6 jam juga nggak masalah asalkan berkualitas. Oke. Nah, dari jam 11 itu kita hitung mundur. Nanti dari jam 11 itu kita hitung mundur untuk menentukan kira-kira jam berapa ya aku harus mulai bersiap-siap untuk tidur gitu. Jadi konsisten. Jam tidurnya jam 11, bangun jam 6 atau jam 5. Jam 11, bangun jam 6, jam 5. Seperti itu terus setiap hari, bahkan ketika weekend. Yang pertama adalah adanya konsisten sleep schedule ya. Kemudian yang kedua itu harus ada bedtime routine. Jadi sebelum tidur, seperti tadi saya bilang, misalkan tidur jam 11, 1 jam sebelum tidur itu harus ada aktivitas untuk kita relax, unwinding istilahnya itu. Misalkan seperti membaca buku, mungkin kita ada meditasi, mungkin kita ada ngobrol dulu dengan pasangan atau dengan anak gitu ya. Kemudian biasanya kita tidak boleh untuk menggunakan gadget selama 1 jam sebelum tidur, entah itu masalah pekerjaan, entah itu membuka email, entah itu buka media sosial, nonton TV, buka laptop, itu nggak boleh sama sekali 1 jam sebelum tidur. Apalagi kalau kalian punya masalah tidur ya. Yang ketiga adalah sleep friendly bedroom. Jadi kadang-kadang ada tempat atau kamar tidur yang tidak sleep friendly, misalkan suhunya kurang bersahabat gitu ya, kepanasan atau kedinginan. Kemudian yang kedua, cahaya masih banyak masuk, cahaya dari luar gitu. Kemudian mungkin kotor, tidak higienis, misalkan spraynya jarang diganti misalnya, atau mungkin kasurnya kurang
empuk misalkan, atau kasurnya rusak atau bagaimana sehingga kurang nyaman. Jadi seringkali kita membuat kamar itu kurang nyaman gitu. Kadang-kadang kita perlu ganti gordennya dengan yang blackout misalkan, supaya cahaya itu benar-benar gelap, jadi semacam kamar yang gelap banget gitu. Dan sebisa mungkin kalau tidur lampunya dimatikan, karena banyak penelitian membuktikan bahwa kalau kita mematikan lampu untuk tidur, kita akan mencapai tidur yang lebih nyenyak biasanya. Kemudian bisa juga kita menggunakan white noise, misalkan kayak suara hujan rintik-rintik, suara pantai, atau suara desir angin, atau suara apa gitu yang termasuk white noise, kita pasang ketika kita mau tidur. Yang keempat adalah kita membatasi tidur siang. Biasanya tidur siang ini cukup mengganggu ketika kita malam itu susah tidur. Ketika kita kebanyakan tidur di siang hari, malam harinya akan semakin sulit untuk tidur. Apalagi kalau misalkan kita kerja di kantor ya, di kantoran dimana kita ketika sudah masuk, kita nggak bisa lihat banyak cahaya di luar, kita nggak tahu kalau itu sudah malam misalkan seperti itu. Tubuh kita itu jadi nggak bisa meregulasi kapan pagi, kapan siang, kapan malam. Akhirnya kita jadi malamnya jadi susah tidur karena badan kita nggak melihat cahaya waktu seharusnya. Yang kelima adalah masalah pola makan atau diet. Sebelum tidur, paling nggak 3 jam sebelum tidur itu jangan ada makan besar. Kecil pun sebetulnya sebaiknya jangan. Dan sebisa mungkin jangan minum juga dalam jumlah besar gitu. Karena nanti takutnya kebangun-bangun karena kebelet kencing gitu ya, atau kebelet BAB gitu ya, jadi semakin nggak bisa tidur nantinya. Nah, kemudian limit juga atau batasi kafein. Sebisa mungkin kafein itu hanya diminum ketika pagi hari dan sebelum tengah hari. Setelah jam 12 siang, sebisa mungkin jangan minum kafein dalam jumlah yang besar, karena kafein itu apa istilahnya itu, half life-nya, kita menghilangkan kafein dalam tubuh kita itu cukup lama. Kalau kita minum pagi hari saja, kadang-kadang sore atau malam itu baru hilang. Apalagi kalau kita minumnya terlambat, bisa-bisa jam 12 lebih malam kita baru bisa tidur kan, seperti itu. Kemudian nikotin juga iya, sama, karena itu menstimulasi otak supaya lebih aktif. Alkohol juga iya, lebih baik jangan diminum ketika mau tidur. Yang keenam adalah bukan istirahat, olahraga yang teratur. Tapi jangan dekat-dekat di waktu mau tidur. Olahraga apapun, ya, mau angkat beban sedikit, atau mungkin mau running, jogging, atau apapun itu boleh. Aerobik pun boleh, silakan. Yang ketujuh, manage stres, atau kita mengatur stres dalam diri kita. Meskipun agak sulit ya, tapi kita bisa atur dengan cara latihan deep breathing, atau dengan tarikan napas dalam gitu ya, dengan olahraga pernapasan, latihan pernapasan. Dengan yoga, dengan meditasi, kita bisa lebih meregulasi stres dalam diri kita. Yang kedelapan adalah kita membatasi blue light atau cahaya biru dari handphone, tablet, komputer, TV, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Sebelum tidur sebisa mungkin kita jangan melihat blue light itu, karena otak kita jadi nanti taunya kalau ada blue light itu seakan-akan di luar itu masih terang gitu loh. Jadi otak kita menangkap, oh ini belum waktunya untuk tidur, seperti itu ya. Hati-hati. Kemudian kalau bisa, cobalah tulis sleep diary. Jadi kalau misalkan kalian kebangun lagi, coba tuliskan kira-kira ada trigger apa ya sebelumnya sehingga membuat saya itu jadi susah buat tidur, atau tidur kebangun-bangun, atau ketika bangun pagi itu kok jadi nggak enak, entah karena apa. Nah, makanya itu tuliskan di dalam sebuah diary. Oh, aku ternyata susah tidur tuh kalau malamnya tuh habis minum-minum dengan teman-temanku, atau habis merokok, atau ketika aku habis olahraga kok besoknya malah jadi susah tidur ya. Jadi kayak kita menganalisa diri sendiri dari sleep diary ini, itu juga bagus sekali. Nah, kemudian kalau memang susah banget gitu ya untuk mengatur semuanya ini, cobalah temui profesional, entah itu psikolog, psikiater gitu ya, atau mungkin orang yang memiliki keahlian dalam tidur gitu ya, sleep expert lah gampangannya kayak gitu, itu juga boleh. Setiap masalah tidur orang itu memang beda-beda.
Tapi dengan tips seperti ini kita bisa lebih membantu orang untuk lebih bisa untuk tidur terlepas dari masalahnya apa. Entah itu masalah keluarga, masalah apapun, masalah pasangan, masalah pekerjaan atau apapun gitu ya. Memang perlu untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri, makanya perlu untuk konsultasikan juga ke psikolog gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk rutinitas seperti ini juga harus dilakukan supaya kita jadi selain menyelesaikan masalah juga kita mengimprove diri kita atau dari lifestyle kita ubah gitu. Karena banyak orang yang mengalami masalah tidur pada akhirnya jadi merambah kemana-mana gitu loh masalahnya. Masalah pekerjaan, masalah dengan pasangan, masalah emosional, masalah fisik, medis. Jadi semakin kemana-mana, makanya kita coba atur dulu dari sini sebelum kita menyelesaikan akar masalahnya. Seperti itu. Ya, semoga cukup membantu. Oh iya, saya ada satu tips lagi. Kalau kalian susah tidur, ya bolehlah kita sekali-kali minum suplemen gitu ya untuk membantu kita tidur. Tapi jangan obat tidur karena jadi akhirnya ketagihan ya. Kita bisa gunakan seperti melatonin misalnya, atau mungkin ashwagandha seperti yang ada di depan saya ini. Ashwagandha itu memang ada beberapa penelitiannya di mana dia itu bisa membantu untuk kita tidur. Ketika kita bisa tidur, otomatis kita punya kecemasan, kita punya stres akan lebih terkontrol. Paling tidak kita perbaiki dulu dari tidurnya dengan menggunakan tips yang saya berikan tadi dengan bantuan beberapa suplemen, contohnya seperti ashwagandha. Ya, ini ada ashwagandha dari Heion. Silahkan nanti dicek di marketplace terdekat di Anda, entah itu Tokopedia, Shopee, ataupun TikTok Shop. Silahkan dicek dan jangan lupa dicek out ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast pada hari ini, podcast Tanya Jiwa di sesi ke-6, season kedua, season kedua di episode ke-7. Semoga cukup membantu. Semoga bisa memberikan wawasan bagi kalian semua yang membutuhkan ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe bagi kalian di YouTube, jangan lupa untuk follow bagi kalian yang di Spotify dan Noise. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Dan salam sehat jiwa. Bye-bye.